Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke. Hari ini presence kita absen dulu. Abdul Halim hadir. Dinara Alifah Azhara Alivia Zahra Aminia Anela Anggraini Aprilia Arifwi Christopher Alfian Dava Isan. Kenapa? Ada izinnya? Ada pemberitahuan? Tapi kemarin sakit? Kemarin masuk? Tidak ada izinnya ya? Nah terus yang bilang sakit tadi siapa? Apa tetangganya? Berarti di WA. Nah iya maksudnya ini ada berita dari WA kayak gitu loh, sakit. Oh ya sakit. Danan Alfa Daviana apa Elva Fadila Istiqomah Faiz hadir Pak. Galang Ines Mita Januar hadir. Januar Tevin Kinanti Lutfiana Muhammad Rizal Hadir. sehat ya? Ya. Oh. Alhamdulillah. Nabila awak gede beritaan iki yo. Nana Santika Nayana hadir. Novi Dania biasa dengan Dania Dani Ruji Hadir. Safira Samuel hadir. Tania Tanti Tio Bagus hadir. Wahyu Lintang Wahyu Lintang Nur Aini itu apa? Ini kan aturan banget ini ya tuh. Saya kerja langsung. Apa boys? Wahyu Lintang Nur Aini itu cahaya, Aini itu mata batin. Jadi cahaya mata batin memang Nur Aini. Wahyu Panji Wanda Artika. Oke, yang nggak masuk berarti satu Dava Ihsan Fauzi ya. Dava Ihsan Fauzi.
Yang nggak masuk 1 Dava. Oke, bukunya dikeluarkan, silakan dikeluarkan. Persiapan hari ini kita bahas tentang Hindu Buddha, tentang masuknya Hindu Buddha. Tapi sebelum kita baca buku, sebelum kita belajar, selamat pagi. Siap pagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, biar kalian semangat ya. Kita belajar tentang masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Hindu, Buddha. Itu kan di buku kalian kerajaan-kerajaan Hindu Buddha. Ya, nah, sekarang sebelum kita masuk ke kerajaan Hindu Buddha, Hindu itu apa? Buddha itu apa? Ada yang tahu Hindu itu apa? Yang tahu angkat tangan. Tadi orang. Yang tahu angkat tangan. Hindu itu agama Pak. Buddha agama Pak. Terus di Indonesia itu ada berapa agama? Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Oke. Ini Hindu Buddha berarti masuk agama di salah satu agama ya di Indonesia. Artinya apa? Artinya di negara kita itu tidak cuma satu agama. Orang Islam tok, tidak cuma Hindu tok, ya. Kita banyak agama, 6 agama. Di sini ada yang beragama selain Islam? Apa? Kristen. Hindu ada? Ada, berarti di kelas lain. Nanti masuknya Kristen itu di kelas 11. Kelas 11 itu masuknya Kristen. Jadi mulai jatuhnya Konstantinopel, ya kan? Terus perdagangan sampai penyebaran 3G, nama 3G, 3G, Ghost Glory Gospel. Nah, itu nanti kelas 11. Nah, sekarang ini dulu. Ini racun ini masih belakangan ya. Santai berasa tegang ya. Nanti nancep gini ya. Nah. Hindu, agama Hindu. Kenapa dinamakan Hindu? Karena ini berasal dari India. Di sana ada yang namanya Sungai Sindu ya. Dari awalnya Sindu. Nah, Hindu ini kita ngomong ke Hindu dulu sebelum Hindu itu adalah agama tertua di dunia. Agama tertua di Indonesia. Di Indonesia, terutama Jawa itu kalau Jawa itu Kapitayan. Jadi sebelum Hindu masuk ke Jawa itu agamanya Kapitayan. Tahu Kapitayan? Nanti brose mau foto Kapitayan. Kalau orang Jawa dulu itu
itu bisa diterima di Indonesia karena Hindu itu mirip-mirip juga dengan Kapitayan. Seperti halnya Islam itu juga mirip dengan Kapitayan. Terutama orang Jawa, ya kan? Nah, kalau di zaman dulu Jawa kuno itu menyebutnya Tuhan itu Sang Hyang. Ya. Nah, kalau di Hindu Bali itu menyebut Tuhan itu Sang Hyang Wijiwase, ya kan? Di Bali. Nah, leluhur Bali, Hindu Bali itu berasal dari Jawa. Kalau nggak percaya, setiap ada apa galungan atau apa cetho itu orang-orang Bali kesini merayakannya kesini. Pasean tahu? Ada yang tahu nggak pasean? Di Pura Pasean itu. Alas jalan yang Migasan. Nah, itu ada pura yang namanya Pasean. Itu biasanya digunakan untuk ibadah. Ada orang Hindu kesini. Nah, terus Hindu ini dulunya belum menjadi agama awalnya. Berawal dari mana? Dari bangsa Arya. Bangsa Arya ini bangsa yang nomaden. Nomaden. Apa itu nomaden? Berpindah-pindah. Nomaden apa? Berpindah-pindah dari di rumah. Itu nek ning kene wis ora sumber apa makanan, pindah. Cari sumber makanan. Bangsa Arya tibalah di India melalui celah Khyber sampai daerah Sindhu. Terus ketemu dengan yang namanya bangsa apa? Dravida. Dravida ini adalah bangsa suku asli India. Nah, suku Arya dengan suku Dravida ini bercampur. Yo, gara-gara apa? Sering ketemu, akhirnya jatuh cinta, akhirnya nikah, ya kan? Nah, akhirnya ini menjadi satu apa? Jadi satu suku bangsa, ya kan? Supaya wong Cina tekan kene nikah, gitu. Akhirnya jadi turunannya yang Indonesia kan gitu. Ya, akhirnya melahirkan yang namanya kebudayaan Hindu. Budaya Hindu. Hindu itu Hindu itu mengenal yang namanya banyak dewa. Jangan tahu dewa poe. Siwa, Wisnu, Krishna itu perwujudan daripada Wisnu. Siwa, Wisnu, Brahma. Brahma itu dewa apa? Ada yang tahu ini dewa apa? Tidak. Siwa adalah dewa penghancur. Wisnu adalah dewa pencipta. Jadi kalau di Hindu itu Tuhan itu diwujudkan. Karena apa? Banyak dewa itu adalah manifestasi daripada Tuhan. Meskipun banyak dewa, Hindu tetap mempunyai satu Tuhan, monoteisme.
Monoteisme. Monoteisme itu berarti Tuhannya cuma satu. Kalau di sana itu namanya bukan Sang Hyang. Sang Hyang itu di sini, ya kan? Kalau di sana itu namanya Brahman. Hati-hati, kalian nanti akan terkecoh dengan ini. Brahman, Brahma, karo Brahmana. Brahman itu Tuhan. Brahma itu adalah dewa, perwujudan daripada Tuhan. Brahma ini adalah dewa pemelihara. Terus Brahmana itu siapa? Brahmana adalah pendeta Hindu. Jadi yang menyebarkan beda. Kitab sucinya mau beda. Nih, sampai sini pertanyaan. Biasanya makruf tak ora. Tidak, Pak. Enggak. Oke, kalau enggak kita lanjutkan. Oke, masuk tuh sebelum dipencet kan repot gitu. Ayo. Monoteisme Brahman, Siwa, Wisnu, Brahma. Nah, ini kita lanjutkan. Dewa itu banyak. Di Hindu itu banyak. Selain tiga ini adalah dewa tertinggi. Itu ada yang namanya Indra. Siapa lagi? Agni, Varuna, Bayu, dan lain-lain. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Lanjut. Nih, jadi banyak dewa. Contohnya ini Indra, Agni, Varuna. Indra itu dewa apa? Dewa pengatur dewa. Nah, terus Agni itu dewa api. Varuna itu dewa laut. Bayu dewa angin. Jadi nek jadi Bayu mulai Indra kan sini bener dewa jenenge dewa-dewa gitu. Nah, penguasa. Nah, tapi dari sekian banyak dewa, ini adalah yang tertinggi. Wisnu, Brahma, Siwa. Tiga dewa itu adalah dewa tertinggi. Dinamakan apa? Trimurti. Tiga dewa tertinggi itu dinamakan Trimurti. Dewa tertinggi. Siwa. Jadi dewa itu merupakan manifestasi apa? Perwujudan. Kalau di Islam kan disifatkan, gitu. Yang maha pencipta, yang maha pemelihara, iya kan? Nah itu kan disifatkan. Tapi kalau di Hindu itu diwujudkan. Wujudnya apa? Dewa, dewi. Yes, ini dulu ya, mengenal Hindu, monoteisme Brahman. Jadi kalau di Hindu itu Sang Hyang. Karena saya ketemu sama yang di Bali, mereka bilang kalau leluhurnya itu dari Jawa. Hindu Bali. Nah itu saya ngerti dari Jawa. Ini sudah jelas ya, tentang awal daripada Hindu.
Hindu itu ada yang namanya sistem kasta. Ini sudah, kalau sudah kita hapus. Ini harusnya pakai proyektor, tapi karena sambungannya ternyata nggak ada ya sudah kita manual aja ya. Jadi penak jadi. Penak nganggo proyektor, jadi kalian nonton video. Oh iya. Kalian sudah tahu channel YouTube saya? Belum. Sebenarnya itu sudah dibahas itu tentang ini. Nanti ada waktunya. Oke, jadi kalau di Hindu itu ada yang namanya ya tidak ada martir. Masalah. Nanti diisi lagi ya. Ini apa ini? Orang di Hindu itu ada yang namanya kasta. Itu zaman kolonial dulu, zaman kolonial Belanda. Jadi yang pertama itu apa? Paling dulu di ujung, ucuk, Brahmana. Hati-hati, Brahman, Brahmana. Kacek A loh ini, kacek N gitu. Brahman. Nah, terus kemudian kesatria. Satria, setelah itu Waisya, setelah itu Sudra. Yang masuk dalam mana Pak? Para pendeta. Kalau ini sing dibahas manusianya loh ya. Nah, yang masuk itu adalah Brahmana. Kemudian Brahmana itu kan penyebar agama. Kemudian kesatria. Kesatria itu yang masuk apa? Raja, panglima, prajurit, gitu? Prajurit itu tentara itu, tentara. Ini masuk kesatria. Waisya, para pedagang. Nah, para pedagang. Sudra. Sudra itu adalah pelayan kasta di atasnya. Jadi pelayan Waisya, Satria, Brahmana itu masuknya kasta Sudra. Ya kan? Itu kalau di sana. Kalau di sini beda lagi. Apa? Kalau di sini anggap ini gambar. Ya. Oke, kalau di Malang Guyu, ini ngomongan sawah ya Pak, tapi anggap aja ini manusia. Ya. Kalau di kita itu ibaratnya Brahmana itu kepala, kesatria itu tangan, badan, Waisya, gitu. Sudra itu kaki. Nah, kira-kira awake gede dhuwur sangat gagah ning tandhe sirah. Wagu ra? Wagu. Nih, kita renek iki Mas, misale renek ngono. Wagu kok. Wagu, benare. Artinya apa? Artinya semua yang ada di tubuh itu penting. Ya. Sekarang misalnya kesandung. Kalau kalian itu kesandung, misalnya, kesandung apa nih? Kaki. Yang nangis terus apanya? Mata. Hubungannya sikil karo mripat kok apa terus? Oh sing lara iki sikile kok sing nangis mripate. Ya. Artinya apa? Semuanya itu penting. Seluruh bagian tubuh itu penting. Ada yang nggak penting? Penting semua. Penting semua. Nah, beda dengan ini. Nah,
Kalau itu dinamakan sistem kasta, gitu. Kalau ini dinamakan apa? Dia mati meneh, ya. Ini dinamakan catur. Catur warna. Catur itu berapa? Warna itu ya warna. Jadi kok berwarna, kan? Catur warna. Ini jadi 4. Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra. Ya kan? Nah, kita membahas sistem ini nanti yang kalian diskusikan ini. Teori masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Ya kan? Nah, di 147 kalau nggak salah. Nih, catur warna. Sementara ini dulu. Ada pertanyaan? Nah, kalau tidak kita lanjut ke Buddha. Oke. Ini tadi bangsa Arya dengan Dravida ya. Kalian tahu Hitler nggak? Tahu. Tahu Hitler. Hitler itu membantai siapa? Yahudi. Yahudi. Kenapa? Karena Yahudi itu lebih berkuasa daripada pelestarian di Jerman. Karena merasa yang paling unggul itu kan bangsa Arya, dan Hitler itu termasuk bangsa Arya. Lah, ada yang meramalkan bahwa nanti penguasa dunia itu bangsa Yahudi. Nah, Hitler tidak terima kalau yang unggul itu bukan Yahudi, tapi bangsa Arya. Itu adalah bangsa yang paling unggul. Bantai sampai berapa? Itu 5 juta atau 5 juta Yahudi bantai kalau Hitler, penguasa Jerman waktu itu, Nazi. Oh, menek bangsa ngono-ngono kuwi wis pertumpahan darah pokoknya. Ya toh? Iya. Ngeri. Oke, ini terus sekarang kita ngomongin Buddha. Buddha ini dulu bukan agama juga. Buddha itu dulu bukan agama awalnya. Nah, saya tak cerita sih. Ada yang tahu ceritanya Buddha nggak? Kalau ada coba katakan. Halo. Tahu nggak? Buatan Buddha itu apa? Setahu kita kan agama, agama di Indonesia, iya kan? Nah, ternyata awalnya ini kata Buddha itu apa? Seseorang yang mendapatkan pencerahan. Nih. Seseorang yang mendapatkan pencerahan. Nah, ini berawal dari suatu kerajaan di India. Rajanya bernama Raja Sudodana dan Ratu Mahamaya Dewi. Rajane Sudodana, Ratu Mahamaya Dewi. Ini beragama Hindu. Jadi yang dipelajari adalah Veda. Nah, setelah itu ini mempunyai anak diberi nama Siddhartha Gautama.
Nah, terus suatu ketika raja memanggil apa namanya penasihatnya. Penasihatnya diceluk. Nah, terus coba ramalno anakku sampean piye? Kira-kira sampean bakal iki. Akhirnya Siddhartha Gautama ini diramalkan untuk menjadi yang namanya apa? Cakrawardhi. Ada yang tahu apa itu Cakrawardhi? Cakrawardhi adalah rajanya raja, maharaja dunia. Cakrawardhi. Kira-kira, iya loh. Lah nek Buddha ini wong guru dadi wong sing entuk pencerahan. Lah nek wong entuk pencerahan berarti wong ora butuh dunya to. Enggak pengen jadi raja kan? Nah, kira-kira seorang raja pengen anaknya jadi apa? Pengen jadi rajanya raja. Ibaratnya wong tuamu, orang tuamu itu jadi petani, ya loh. Misalnya orang tuamu jadi petani, pengen anaknya jadi apa? Jadi pegawai, jadi polisi, jadi tentara, jadi yang lebih tinggi daripada orang tuanya, ya enggak? Ini Suddhodana ini pengen anaknya itu menjadi Cakrawardhi, bukan menjadi Buddha. Ada jadi Buddha gembel kayak pendeta, ya toh? Sing ora butuh dunya. Nah, terus piye kan? Bagaimana caranya biar anaknya itu menjadi Cakrawardhi ini tidak menjadi Buddha? Ada dikasih cara. Ada caranya. Caranya bagaimana? Caranya Siddhartha ini jangan sampai ketemu yang namanya orang sakit. Orang sakit. Kemudian jangan sampai ketemu orang yang sudah tua. Orang tua. Orang sakit, orang tua, kemudian jangan sampai ketemu dengan orang mati. Selain tiga ini ada lagi seorang pertapa. Karena seorang pertapa itu bisa menjelaskan tentang bagaimana caranya menjadi seseorang yang mendapatkan pencerahan, ya kan? Nah ini orang sakit, orang tua, orang mati, seorang pertapa. Jangan sampai ketemu dengan ini. Jadi nek pone misalnya nek wong loro-loro ikri-ikrian ya, keluarkan dulu di karantina di luar kerajaan. Ya kan? Kurang wong rada kita itu wong ngono, stoke wae kok tak mati, gitu kan? Kan orang kan mesti orang tua itu kan pasti apa? Sakit-sakitan kan? Akhirnya apa? Mati. Akhirnya keluarkan dari kerajaan. Wah, guys kita sepuh, mau loro-loro keluarkan dari kerajaan. Pokoknya orang ini kerajaan ini dari pertapa ini, pertapa yang mertua ke kerajaan. Biasanya ini gunung, ya kan? Makanya kalau bertapa mesti ini gunung, cedak laut kan, di gua. Jadi di luar kerajaan, di luar kerajaan. Nah terus setelah beranjak dewasa, kira-kira Siddhartha Gautama ini punya rasa penasaran nggak dengan apa yang terjadi, apa yang ada di luar benteng kerajaan? Penasaran nggak? Nah, gandeng penasaran, malam-malam
ngajak tukang kusir itu kan sekarang apa? Sopir. Ya, ngajak sopir pergi ke luar istana dengan sembunyi-sembunyi karena nggak boleh. Wah iso supir gantung karo rajanya, ya kan? Karena ya itu nggak boleh ketemu dengan ini. Nah ternyata setelah malam-malam keluar ketemulah dengan orang yang sakit-sakitan, ada orang yang kok sudah tua, ya kan? Ada orang yang sedang meninggal di luar tembok kerajaan. Ternyata ada orang yang sakit, ada orang tua, ada yang mati, ada yang bertapa mencari pencerahan gitu. Nah, Siddhartha Gautama ini kan yang dipelajari apa? Nah, karena dia seorang yang beragama Hindu. Dia berpikir bagaimana caranya orang itu tidak sakit, orang itu tidak tua, orang itu tidak mati, ya kan? Akhirnya dia mencari pencerahan. Setelah berjalan di kota Bodh Gaya India apa ya? Bodh Gaya di bawah pohon Bodhi. Tahu pohon Bodhi? Pohon Bodhi, ini yang kayak lo gitu. Nanti lo lah. Pohon lo ya biasanya yang pinggir kali. Biasanya yang pinggir kali itu. Biasanya yang pinggir kali ini. Oh ini woe makan lo. Oh, semua kuwi pokoke. Engko nek ketemu nang pinggir kali, daunnya paling segini-segini. Tuh. Kuwi aku main aku godhonge ya, godhonge itu nih. Pokoknya di bawah pohon Bodhi, tapi gede lah. Neng kali biasanya neng pinggiran ngono kae. Di bawah pohon Bodhi dia bertapa dan mendapatkan pencerahan. Ya, akhirnya disebut apa? Disebut Buddha. Orang yang mendapatkan pencerahan. Nah, setelah menjadi Buddha, lah iki nek ora wong mikir Siddhartha iki wong gen ra lara, wong gen ra tuwa, gen ra mati. Akhirnya yo nganggo jalur langit ngono to. Dia dinamakan nirvana. Nirvana yo ning surga ngono to. Nah, kowe ning dhuwur kono. Jalur langit pokoknya wong ora lara lho, wong ora lara, ora tuwa, ora mati. Ya kan? Nah. Ini akhirnya menjadi Buddha, tidak menjadi Cakrawati. Setelah menjadi Buddha, terus dia mengajarkan, keliling mengajarkan ajaran-ajarannya, ya. Sehingga ada 2 aliran setelah sepeninggal Buddha. Sepeninggalnya Siddhartha Gautama. Ini kok diomongke ben ora mati, tapi kok ijik tadi Buddha kan itu. Nah, kalau dulu ada moksa tahu nggak? Tahu yang namanya moksa nggak? Apa? Ojo. Ojo ngalamun ae. Tahu moksa? Moksa itu hilang sak nyawane sak ragane. Jadi raga dan apa? Nyawa itu hilang semua. Hati ora gur roh tok tapi yo sak jasadnya. Kalau di Jawa, terutama Jawa ya, karena yang banyak kerajaan-kerajaan Jawa, biasanya yang sukmo apa jenenge, yang moksa itu seorang raja. Kalau di Jawa itu yang moksa Sriwijaya, Wijaya.
Brawijaya 5 gitu. Terus Siliwangi, Prabu Siliwangi itu Jawa Barat kan? Iya tetep we Jawa toh. Terus mana lagi? Gajah Mada. Nah, pokoknya sing bilang sak jasate sak roe ya situ. Artinya apa? Moksa. Buddha. Nah, sepeninggal Buddha ini menjadi ada 2 aliran. Mahayana dan Hinayana. Ada yang tahu? Aliran Mahayana ini masih mengacu ke Weda. Ajaran ini jadi cik kayak ya kan? Nah, kalau Hinayana ini mengacunya ke ini, ajaran Siddhartha Gautama. Jadi podo-podo murid ya. Wis kaya nek perguruan ya to, muridé nek loro akhirnya dadi siji ngeteke perguruan iki, siji ngeteke perguruan iki ya. Lah engko tekan ngisor akhirnya gelut kan ngono to. Nah, padahal yo sak perguruan satu gurunya. Kan gitu. Kayak misale Mbah Kholil Bangkalan. Tahu Mbah Kholil Bangkalan? Seorang ulama di Madura sana. Punya murid Dahlan siapa? Ahmad Dahlan dan Kyai Hasyim Asy'ari. Nah, kira-kira Kyai Hasyim Asy'ari karo Ahmad Dahlan itu satu organisasi apa beda? Beda. Jadi iki gawe NU, iki gawe Muhammadiyah. Paham to? Sing siji senenge maca kitab, belajar ya to. Sing siji pingine kayak langsung praktek, gawe masjid, gawe apa sekolah, gawe rumah sakit, ya ora? Enek rumah sakit NU enek? Enggak ada, tapi nek pondok NU akeh. Iya. Nah, ngono ki rasa gawe dadi masalah gitu loh. Ya loh. Kenapa? Karena yang satu senenge belajar kitab, ya kan? Yang satu langsung praktek. Ngeteki rumah sakit, ngeteki sekolah, ya kan? Nah, seperti itu. Nek kadang yo ki mau. Sing salah kadang ora organisasine, ning manusianya kan gitu. Sing salah ki manungsa nih. Kenapa? Karena punya nafsu sendiri-sendiri kan lho. Nek niate poro-poro biyen sing ngeteki itu bagus. Ya. Nah, tinggal yang menjalani. Oke, sampai sini sudah? Oke. Kalau sudah, Hindu Buddha. Silakan dibuka buku kalian di halaman 1 berapa itu tadi? 151. Nah, 151. Oke, sekarang gini dulu sebelum kalian mendiskusikan itu. Fungsinya kita belajar agama Hindu Buddha itu apa? Apa? Mengetahui ajaran lain. Ya nggak perlu juga sih. Nggak perlu kalian ajaran yang lain
Mbok sinau ya ora perlu juga. Kowe maca kitabe yo kadang. Tapi ada sih yang begitu, perlu juga. Perlu tahu. Iya kan? Ya, bener juga itu tadi. Sopo jenenge? Hah? Lintang. Lintang. Fungsinya apa lagi? Kan tadi dari awal kita membicarakan tentang berapa agama? 6. Nah artinya apa? Teman-teman kita itu tidak seagama kita itu banyak, ya kan? Harus bagaimana terus kita? Toleransi, saling menghargai. Kancane sholat ya cukup balangi, ya toh. Kancane neng gereja ya cukup cegah. Nah itu malah login. Malah dijak login malah. Karena biarkan teman yang lain beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Karena kalau tidak yakin biasanya pindah agama. Ya boleh. Banyak nggak yang seperti itu? Islam pindah neng Hindu, Hindu pindah neng Kristen, Kristen pindah neng Islam. Ya jadi makanya kalau saya belajarlah agamamu masing-masing. Karena Islam belum tentu ngerti Islam. Modifikasi Islam itu apa? Nggak tahu Pak. Padahal orang Islam itu. Islam itu dari kata sajaratun. Sajaratun itu sejarah. Dari bahasa Arab kan? Sejaratun itu dari bahasa Arab. Nah Islam dari kata aslam. Artinya apa? Keselamatan. Iya loh, artinya keselamatan. Semua nabi selamat gak? Selamat. Makanya ini Islam. Ojo isak 10 rasa maghrib gak sholat. Ya. Tapi kata Islam tuh goleknya kabeh. Nah, makanya Islam ada orang Islam, Kristen ya ora dong. Kemarin saya tanya, kalau Katolik, Kristen Katolik, Katolik itu di mana? Di Vatikan, Pak. Pusatnya di mana? Di Vatikan. Kalau Islam kan di Mekah. Kalau Katolik, Katolik di Vatikan, Pak. Kalau Protestan, ada yang Protestan? Tidak tahu, Pak. Saya Jerman, Pak. Dari Jerman. Kamu juga. So, Kristen. Tahu? Oh iya. Kristennya apa? Pusatnya di mana? Yerusalem. Kalau mau ngomongnya Jerman. Iya kan? Tuh, kan saya bilangnya begini. Ya siapa tahu kalian nanti punya harta berlebih, ya. Nah, kalian pengen beribadah ke pusatnya, kan begitu. Kayak Islam dan Mekah, ya kan? Terus itu Protestan di Yerusalem, terus Katolik di Vatikan, ya. Pusatnya kan ya udah tahu kita nanti seperti apa, ya. Tuh. Jadi kita belajar tentang agama lain, masuknya seperti apa. Jadi kan ada periodisasinya toh. Berawal dari manusia purba, ya toh. Nah, setelah manusia purba, terus ada ke apa itu? Teori Darwin itu. Teori Darwin tahu nggak? Nah, evolusi manusia. Hah? Dari monyet. Kenapa pertanyaan saya? Kenapa sekarang manusia sudah ada, tapi monyet masih ada? Koloni. Genetiknya kenapa? DNA-nya mirip, tapi beda spesies. Jadi beda. Kalau
teori Darwin itu kan manusia dari kera, ya kan? Evolusi kera. Nah, tapi kalau sampai sekarang teori itu masih jadi teori apa sudah kenyataan? Masih jadi teori. Kira-kira enak lah wong rese awake menungso ndase diganti ketek. Ada enggak kita wong ngata rese enak lah. Ada enggak orang-orang sing duwe pikiran anu apa iki tak gantine silah ketek. Ada. Kan bocah-bocah sing rese-rese kan duwe pikiran aneh-aneh kan yo ono to. Sing saiki dadi bisa neker ya to. Boboli bang, boboli itu kan gara-gara pikirannya aneh-aneh. Bulanan komputer, gara-gara bulanan komputer to. Akhirnya jadi aneh-aneh. Nah, kira-kira ben zaman dulu ada ndak sing iki tak gantine ketek iki mati tak gantine ndase wong. Ada ndak? Kira-kira ada ndak? Karena ditemukan tubuhnya manusia kepalanya kera. Nah, itu sing akhirnya dari teori-teori ngono kuwi. Dan teori itu kan belum apa jenenge masih melakukan eksperimen loh. Dan itu tidak sampai sekarang belum terjawab. Tenanan apa ora gitu. Tapi kalau ada bahwa menurunkan siapa anak turunnya itu sampai Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh kan kelelep semua, mati semua kan, terkecuali yang ada di kapal. Berarti terus nurun ke, ya kan, sampai sekarang. Ada yang di Afrika, ada yang di Asia, ada yang di sana, ya, Eropa. Nah, kalau itu kan sudah jelas kan itu. Genah iki saka menungso, tidak dari kera kan. Makanya seperti agama juga begitu. Masuknya agama itu Jawa sudah punya kapitayan. Berarti kan jos to kuwi. Ya toh, Arab yo cik, apa jenenge? Masih acak-acakan. Ya toh, masih banyak kejahatan ya toh. Nek kene wis diaku. Aku boleh kapitayan. Bar ngono mlebu. Ya kan? Kan Islam kan setelah Hindu. Nah, terus setelah Hindu Buddha, bar Buddha Islam. Nek Konghucu itu setelah Cina masuk ini kan. Karena Cina itu ada dua waktu kemerdekaan. Satu yang memperkaya diri, tadi mulai untungnya dhewe. Yang satu apa? Ikut membela kemerdekaan Iran. Kapitalis. Jadi ada dua, satu sing ngewaki, sing siji ngewaki sing penjajah. Gur pengen butuhe aku selamat, tur aku duit akeh kan ngono. Nah itu jadi bedanya itu susah, membedakannya ini sing apik apa sing elek kan itu angel. Makanya ya sudah. Sekarang jadi sing Cina-Cina ya dadi wong Jawa, ngono ya. Wong basa Jawa ya fasih. Oh gimana lagi? Intinya kita belajar masuknya agama, kita tahu agama lain. Kita tahu bahwa kita berdampingan agama beda-beda. Kalau dulu Yong Jawa, Yong Sumatera, Yong Ambon, Yong Celebes, ya. Nah, itu berkumpul membuat Sumpah Pemuda itu, ya. Kan biar apa? Padahal itu agamanya beda-beda nggak? Beda-beda. Supaya ada ini negara ini kuat. Sampai sini paham? Oke, jadi biar kita itu tidak disepelekan negara lain
Hanya karena beda agama tidak boleh ngejek, elek-elek, apa meneh dulur. Ya. Nah, biarkan mereka beribadah sesuai masing-masing. Ya. Selanjutnya silakan didiskusikan masuknya Hindu Buddha ke Indonesia. Itu ada beberapa teori yang tadi. Teori apa aja? Teori Waisya, Ksatria, Brahmana, Satria, Waisya, Sudra, harus balik. Teori. Oke, silakan dibentuk kelompoknya masing-masing dan didiskusikan. Setelah diskusi nanti silakan dipresentasikan. Ya. Oke, silakan. Saya kasih waktu 10 menit. Boleh kalian membuka buku, boleh kalian membuka Google, HP-nya dikeluarkan boleh. Jadi boleh karena banyak literatur, silakan dicari kelemahan, kelebihan, Saatnya jam ketiga dimulai. It's time to begin the third lesson. Itu kan sudah ada di situ penyiaran agama Hindu di Indonesia. Itu ada teori Sudra, teori Waisya, Satria, Brahmana, harus balik. Nah, 4.1 ya, berarti kelemahan dan kelebihan. Jadi kelemahan dan kelebihan masing-masing ini apa? Ya, kelemahan dan kelebihan masing-masing teori. Nek cukur rasa dikei mungat-mungat apa sih kayak gimana? Ini sekarang saya Kumitnya berada
Satu kelompok jadi satu, dibuat di satu lembar kertas saja. Satu kelompok jadi satu, ditulis nama, ya kan? Satu aja. Jadi namanya software. Kesimpulannya yang kalian pahami, yang lebih dekat teorinya kebenaran itu yang mana? Wes dan salah tethering lah. Jadi dari kelima teori ini, ya kan? Ini yang lebih dekat dengan kebenaran faktanya bagaimana? Yang mana? Karena kalian sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan masing-masing teori, ya? Tuh. Di kelompok kalian itu kan beda-beda, pemikirannya beda-beda, ya toh, tidak apa-apa. Jadi yang menghargai pendapat orang lain kan begitu. Orang ngono itu terserah, tidak masalah. Ya, siapa yang harus dulu deh. Ya dah. Ya tang, lintang. Nggak usah, cukup kelemahan dan kelebihan, terus yang mendekati kira-kira menurut kalian yang benar itu yang mana? Jadi masuknya dari yang menurutmu teori sebenarnya. Ya, menurut kalian teori yang mana yang paling utama? Nah kan gampang toh. Brahmana itu kan berarti misalnya pertapa apa? Pendeta. Sekarang kalau pendeta itu masuk ke
Nusantara, dulu kan masih Nusantara, belum Gerindra. Nah, itu pemerintah bagaimana? Terus kesatria, ada yang pelarian, berarti kira-kira prajurit atau tentara yang pakai agomo. Terus Waisak pedagang, ada kemungkinan karena banyak yang berdagang sampai sini. Terus Sudra juga begitu kan? Katakan gini sampai Nusantara. Oh iya, kalian jangan membuang sampah ke sebelah barat ya. Karena banyak sekali sampah di sebelah barat. Kan sudah di depan ada tempat sampah. Jangan ada yang membuang ke sebelah barat. Nyusake sing duwe omah ngono. Ya, ya pokoknya sing sekitar kene. Kelas-kelas yang ada di sekitar sini nanti tak kasih tahu nek wis ijik nek ngono ketanian kayak tak ngesi. Nek wis ngesi dari belum nek jero tek meneh. Gitu. Pak menit lagi. Yo biar kalian cepat berpikirnya itu cepat ojo. Kan kebiasaan ngobrol akhirnya gaweane ra rampung. Ya kan? Oke, silakan. Panas ya? Ini kalau di untuk di bawah udah dipotong begini. Ya.
dibiasakan kalau bab terakhir ini ya disikan, dirapikan. Ya, pokoknya dirapikan, bersihkan, dirapikan. Sudah ada yang jadi? Ya, kalau di bahasanya beda itu apa? Bahasanya Sanskerta. Nah ini kisi-kisi ya Pak. Cluenya kalau beda bahasanya Sanskerta, banyak nggak kerajaan kita dulu yang memakai bahasa Sanskerta? Banyak. Cluenya itu. Bapak tadi silakan maju dulu. Mas, silakan maju.
Ayo Rom. Berempat sini dong. Silakan berempat sini. Silakan dipresentasikan hasil diskusi kalian. Yang lain perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kami, yaitu satu, teori yang paling kuat ialah teori Brahmana. Teori Brahmana merupakan hal disebabkan karena sebagai berikut. Kasta selain Brahmana tidak diperlukan untuk menyebarkan agama Hindu. Semua aktivitas pengajaran hanya dilakukan oleh kaum Brahmana. Kelebihannya, kaum Brahmana merupakan golongan yang paling tahu dan paham terkait agama Hindu serta dapat membaca bahasa Sanskerta. Kelemahan, terdapat larangan bagi kaum Brahmana agar tidak meninggalkan tanah airnya serta menyeberangi lautan. Teori kesatria dibawa oleh prajurit. Kelebihannya semangat berpetualang dan menaklukkan daerah lain, umumnya hanya dimiliki kaum prajurit. Kekurangannya, golongan kesatria tidak mampu berbahasa Sanskerta dan mengenal huruf Pallawa. Teori Sudra, kelebihan argumen bahwa mereka berpindah dari India ke negara lain karena ingin memperbaiki hidupnya. Kekurangan, memperbolehkan sembarang orang menyentuh kitab, tidak memperbolehkan sembarang orang menyentuh kitab. Teori arus balik, kekurangannya kurang diyakini dan kelebihannya dari segi keefektifannya. Kesimpulannya ialah teori yang paling kuat yaitu Brahmana. Tetapi teori yang paling dekat adalah teori arus balik karena adanya hubungan timbal balik yang lama sehingga menciptakan proses keperhinduan. Hinduisasi. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya. Oke, silakan duduk kembali. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain silakan dikumpulkan. Pokoknya dikumpulkan. Ini. Yang lain silakan dikumpulkan. Nah, oke. Nih. Oke, ini hasil diskusi kalian, ya.
ini tadi teori Sudra, teori Wesa, teori Ksatria, teori Brahmana. Oke, sudah semua ya. Nah, untuk selanjutnya nanti ini kan teori masuknya. Untuk ini Nusantara, kalau dulu Nusantara, kalau sekarang Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita nanti akan membahas tentang kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara yang beragama Hindu-Buddha. Peninggalannya ada Prambanan, ya toh? Borobudur itu Buddha apa Hindu? Hindu. Kalau Prambanan Hindu, ya kan? Kan bentuknya beda, ya kan? Arsitekturnya beda. Dan yang masih menjadi pertanyaan para ilmuwan, sejarawan sampai saat ini, ketika di Borobudur itu ada relief banyak alat musik dari negara-negara yang lain ada di situ. Pertanyaannya, apakah dulu orang-orang datang ke Nusantara, ya toh, membawa alat-alat musik itu, terus di situ akhirnya dibahas, atau alat-alat musik itu dari tempat itu dibawa ke luar negeri? Pertanyaannya itu dan belum terjawab sampai saat ini. Jadi banyak misteri-misteri yang belum terpecahkan. Ya sapa ngerti sampeyan kowe dadi sing dadi ilmuwan memecahkan misteri itu ya itu sudah berapa abad yang lalu sampai sekarang belum terpecahkan. Oke, selanjutnya itu besok kita masuk ke kerajaan Hindu-Buddha. Silakan diakhiri dengan berdoa untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Untuk mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa, mulai. Berdoa, berdoa. Selamat pagi. Siap pagi. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, saya harap kalian tetap semangat ya. Tetap jalani aktivitas dengan semangat karena kalian masih muda. Dengan mempelajari ini berbagai agama, kita bisa menghargai ya. Kita bisa menghargai kawan-kawan kita yang berbeda agama. Kawan-kawan yang berbeda agama, ya. Jadi di sini kalian ada cetok, ya, masih digunakan untuk ibadah umat Hindu. Enak masjid, enak gereja, artinya apa? Kita hidup bermasyarakat itu multikultural, ya. Kultur itu budaya, jadi beda-beda, beda-beda. Nah ya, akhirnya kalian harus hidup berdampingan, jangan sampai berantem, gelut gara-gara beda agama, beda-beda keyakinan. Itu yang menjadi pelajaran kita pagi hari ini. Ya, beda perguruan gelut, beda apa organisasi gelut, tidak perlu. Nanti kalian belajar sejarahnya dulu, ya, baru gelut. Oh ini anak turunnya Belanda, oh ini anak turunnya Portugis. Nah, ini lagi mulai ra itu gelut ya.
Itu kan orang asing masuk sini. Akhirnya jadi apa? Wisatawan, ya kan? Tugas kalian melestarikan budaya Indonesia. Jadi orang ini pokoknya salah, bongkar, enggak, semacam itu. Ya. Yang namanya melestarikan itu ada dua. Satu, menghidupkan kembali ajarannya, ajaran yang dulu itu melestarikan. Dua, tidak merusak benda-benda peninggalan, gitu. Tetapi tidak menghidupkan kembali ajarannya karena ajaran itu sudah digantikan. Ya berat. Nah, melestarikan itu. Nah, saya pengen kalian nanti pilihan kedua jangan dirusak dan sebagainya. Tapi tidak untuk menghidupkan kembali ajarannya karena sudah digantikan dengan ajaran yang baru. Karena adalah penyempurnaan, ya kan? Ajaran baru kan penyempurnaan. Gitu ya. Yang jelas kalian harus belajar sungguh-sungguh agama kalian masing-masing, pelajari ya, biar kalian nanti tidak ngelek-elek yang lain. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.